datang di BAB Bincang Alam Berbeda. Ahai! Mantap. Seru nih malam ini nih. Jadi Oke. banyak banget yang udah ngirimin ceritanya buat bahas dan dibacain. Cuman kitanya males. Dan cuman ini nih bang, kebiasaan nih bang. Apa Orang tuh? banyak nonton tapi lupa subscribe bang. Oh iya. Lupa dong. Ayo dong. Nonton Jangan sih lupa. nonton, klik dulu loncengnya, Subscribe lah. subscribe, klik lonceng ya Iya, kan. itu dia. Komen, Komen. susah banget sih. Komen ya. Di grup keluarga aja pada komen. Iya. Ya kita tunggu deh. Komen ya. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih sudah subscribe. Nih hari ini ada cerita menarik nih. Apa nih bang? Jadi ada yang ngirimin, ini belum gue baca tadi ya. Pas teman-teman kreatif kirim belum gue baca, jadi ini baru gue baca sekarang. Penampakan di gang pabrik. Gang pabrik. Pabrik ini bukan pabrik gula ya. Boom. Emang lagi hype ya. Gang pabrik gula ya. Itu cerita beneran gak sih? Gak tahu gue. Katanya sih kalau lihat posternya ya, based on true story atau event gitu. Segerombolan orang datang ke pabrik pengen kerja gitu kan. Tapi di pabrik situ ada yang ini berbuat maksiat. Oh, tapi kalau pabrik gulanya emang ada bang. Emang gue zaman kuliah pernah di sana Kerja tapi bukan sebagai pegawainya, sebagai outbound trainer. apa tuh outbound trainer? Jadi di belakang pabrik gula itu kayak ada semacam wahana buat outbound. Nah gue sebagai sana, gue sebagai trainer outboundnya. Trainer outbound. Trainer Itu outbound. ngapain sih kerjanya? Iya ngisi-ngisi games. Jadi misalnya kalau ada anak sekolah ada outbound training, ya gue yang ngisi training gitu-gitu. Oh, misalkan ada yang mau study tour ke pabrik Study tour gitu-gitu lah. Gue pernah. Oh itu ada di sana. outboundnya. Orang mau study tour mau ngelihat sistem kerja pabrik ngapain di outbound? Ada botnya bang, ada temannya. Oke kita langsung aja bacain cerita dari namanya Rangga nih. Yoms. Aduh tempatnya nggak dikasih tahu. Ada bang kalau nggak salah. Ini kayaknya Bekasi Timur bang. Rangga Pabrik garmen. Rangga anak Bekasi. Oke. Halo bang, gue mau cerita pengalaman horor gue pas masih kerja di salah satu pabrik garmen di daerah Bekasi Timur. Yoms. Anak Bekasi, mana suaranya? Gimana abis kebanjiran nggak? Jam kerja gue shift sore, jadi biasanya gue pulang sekitar jam 11 malam. Wow. Oke. Ya, Kadang bisa lewat tengah malam kalau lembur. Lewat tengah malam berarti pulang jam 1. Nah ceritanya dimulai dari pada saat hari apa nih? Pada saat hari itu, jalan pulang gue lewat gang kecil. Oh dia ke pabrik tuh lewat gang. Oke. Bisa tuh di belakang banyak itu ya. Ya, Kos-kosan itu ya. nyambung ke jalan utama. Gang itu cuman cukup buat satu motor lewat. Kecil ya. Nggak ada lampu jalan, gelap banget. Karena setiap hari lewat situ gue udah biasa. Oke, ya iyalah. Iyalah, pakai pabrik. Sampai pada suatu malam. Jeng jeng. Nah ini kejadiannya baru dimulai nih, asik. Waktu itu pabrik bubar lebih larut dari biasanya. Gue jalan kaki karena motor gue lagi di bengkel. Teman-teman udah pada pulang duluan. Gue lewat gang itu sendirian. Cuman ditemenin suara sendal gue yang nyeret-nyeret pelan di aspal basah. Oh dia pakai sandal. Oh mungkin habis dari pabrik lepas ya pakai sandal. Iya, di tengah gang gue lihat ada mbak-mbak duduk di ujung gang, nunduk, rambutnya panjang, pakai baju putih, lusuh. Gua pikir mungkin warga sekitar yang lagi duduk. Tengah malam nih. Ngapain duduk? Tapi makin gue deketin, makin terasa aneh. Soalnya dia nggak gerak sama sekali, bener-bener kayak patung. Jadi rambut panjang, pakai baju putih lusuh. Kenapa sih selalu yang rambut panjang, nggak botak gitu? Kalau botak tuyul bang. Tuyul ya. Lanjut ceritanya ya. Oke. Pas gua udah tinggal 5 meter, gue ngerasa di sekitar gue dingin banget. Padahal itu malam panas. Gue mulai ngerasa ada yang nggak beres. Gue pelan-pelan jalan lagi. Nah, pas gue tinggal 2 meter, tiba-tiba dia angkat kepala. Matanya merah, mukanya pucet, dan dia ngomong pelan banget. Ngomongnya, kamu
kamu yang tadi kerja lembur ya? Gua langsung lompat mundur, keringet dingin netes, tapi badan gua nggak bisa gerak, kayak dipegangin. Dia berdiri, jalannya pelan banget ke arah gua. Gua baca doa sekuat tenaga sambil nutup mata, dan tiba-tiba ada suara motor klakson keras dari belakang. Tit, brak. Gua balik badan, temen gua datang naik motor. Pas gua liat lagi ke depan, mbak-mbak tadi udah nggak ada. Nah tuh, gimana tuh? Terus temennya bilang, lo ngapain bengong tengah gang, ngeliatin kosong begitu? Nah, gue cuman bisa geleng kepala. Besokannya, gue cerita ke satpam pabrik. Dia nyengir dan bilang, loh, baru pertama kali lihat ya? Oh emang ada, dari dulu. Katanya dulu itu kerja di pabrik juga. Pulangnya lembur, jatuh di gang itu karena gelap, dan yang gak pernah nyampe rumah. Tapi jatuh kok bisa sampai meninggal ya? Nggak tahu deh. Ini kan yang menerangkan adalah seorang satpam ya. Mungkin di ujung gang itu ada jurang gitu kan, jatuh gitu kan. Bisa jadi. Kalau jatuh di gang kan masa bisa metong Nah, gitu itu kan. dia. Kalau jatuh di gang kan paling Atau dijatuhkan mungkin sama seorang, jatuhkan bisa. Nah, ini kita belum tahu denahnya ataupun areanya seperti apa. Yang jelas kita membayangkan ada sebuah gang mau masuk ke pabrik. Berarti di gang itu gelap ya. Ke kiri kanannya pasti ada rumah-rumah atau kontrakan-kontrakan gitu kan. Nah, ini nih orang yang ngirim ini yang namanya Rangga ini, ya kan. Sekarang kalau tiap lewat situ dia nggak berani nengok kiri kanan, apalagi kalau pulangnya lembur sendirian. Takut tiba-tiba ada yang nyapa lagi gitu kan. Nah, buat Rangga nih usahain deh, coba cari jalan lain deh. Jangan cuma lewat Ya kan gang banyak, gitu deh. harusnya bisa jalan muter lah ya. Jalan muter walaupun berjam-jam sih gue mendingan muter ya, daripada udah tahu itu gang ada penunggunya lewat situ lagi. Tapi gue pernah bang ngerasa hal yang sama kayak si orang ini. Gimana tuh? Jadi pas itu gue bukan pas kerja ya, tapi pas ngekos bang. Ngekos Jadi sendirian. ngekos sendirian, pulang dari kampus, biasalah ada kegiatan mahasiswa lewat gang. Di ujung tuh ada yang putih-putih. Putih-putih. Kenapa selalu putih? Nah itu dia. Nah pas gue samperin, ternyata emang itu bukan setan, tapi orang iseng naruh manekin kayak gitu. Oh. Wah tuh paling sebel nih kalau orang iseng tuh iseng banget kayak gitu. Tapi kenapa harus putih-putih ya? Itu tuh Iya. jadi mindset orang. Jadi tiap kali lihat yang putih-putih, ya hantu di gelap kayak gitu. Nah menurut kalian gimana nih? Kenapa sih orang-orang mungkin khususnya itu ya hantu Indonesia selalu identik sama putih-putih? Ada yang tahu? Boleh komen ya. Gitu. Boleh. Komen. Nextnya kalian mau request bahas apa nih? Boleh di komen juga ya. Jadi mungkin kita bisa cari topik yang sesuai dengan kalian mau. Boleh. Jadi kita mau bahas tentang kenapa kuntilanak rambutnya panjang. Itu dia. Barangkali Mungkin ada sejarahnya kali ya. ada sejarahnya Bisa jadi. gitu. Belum ada kan kuntilanak bondol gitu. Nah itu dia tuh. Jarang banget kuntilanak bondol itu. Kenapa panjang? Itu aja dari kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di BAB Bincang Alam Berbeda. Berbeda. Ahai!